Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak terlihat semangat pemuda nih. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ngaji di pesantren, ada sebuah slogan dalam bahasa Arab. Tulisannya itu sederhana, himmatur rijal tusqitul jibal. Semangat pemuda itu dapat meruntuhkan gunung. Dekat pesantren saya mengaji di Lamno sana, ada sebuah gunung kecil berbukit merah. Jadi setiap ada murid yang malas bangun sholat subuh, itu didenda untuk mengambil satu karung. Dan ternyata semangat pemuda tersebut bisa benar-benar meruntuhkan gunung, saking malasnya salat subuh. Luar biasa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Yang kita muliakan dan hormati bersama PJ Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki, yang saya muliakan dan kita hormati bersama PJ Bupati PD Bapak Wahyudi. Ini sesama PJ tidak boleh saling mendahului, Pak. Yang kita muliakan dan hormati bersama para tokoh masyarakat, mulai dari yang tingkat pusat sampai yang di bawah pusat. Alhamdulillah ada Bang Nasir Jamil, kemudian abang-abang yang di DPRA ikut pulang kemari dan berhadir, dan tentu kalau sudah duduk di bangku Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kabupaten kota, tingkat Aceh, dan tingkat pusat, tentulah mereka orang-orang yang dulu paling aktif dalam kegiatan anak-anak muda. Mereka yang mampu mempersatukan anak muda, dan mereka pula yang hari ini sedang berusaha untuk dipersatukan oleh anak-anak muda ini, insya Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, guru-guru kita yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Geci, Bapak Mukim se-Kabupaten PD, 730 desa. Mohon maaf, Kabupaten PD, tidak boleh PD, karena PD itu harus mengerti ujungnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, teristimewa penghormatan saya kepada panitia pelaksana kegiatan yang sudah bersusah payah bernegosiasi dengan pasukan gajah untuk bisa berada di tempat ini. Saya nggak tahu deal-deal apa yang sudah dicapai sehingga gajah bersedia untuk mundur hari ini. Kalau di sini ada pasukan gajah, saya di Kota Madia Cekeung ada panglimanya, Gajah King. Jadi becat le gajah PD rupanya panglima gajah ini Cekeung. Dan saya merasa sangat terharu pada hari ini ketika di PD banyak tokoh-tokoh hebat, banyak mubaligh hebat, ternyata yang diundang dari Cekeung. Rupanya tidak terlepas dari PD juga. Jadi dipilih yang dari Cekeung, yang ceramah harus yang kawin ke PD pula. Jadi hari ini buka-bukaan rahasia ya. Hanya sesama PD tidak boleh saling mendahului. Kita senang ketika bisa berkumpul di tempat sederhana. Dan sebuah rahasia yang perlu saya sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur dan Bapak PJ Bupati. Orang Aceh khususnya paling sulit untuk bersatu kecuali yang pertama di meja makan.
Maka orang Aceh ini kami diciptakan oleh Allah sebagai bangsa yang terhormat. Kami tidak diizinkan oleh Allah untuk bekerja bersusah payah dan berlelah-lelah. Dengan malas saja kayaknya luar biasa. Dengan malas saja kenduri bisa 3 bulan berturut-turut unlimited. Maka orang Aceh tidak pernah keluar keringat ketika bekerja. Baru keluar keringatnya saat makan, Pak. Nyalipo, insya Allah. Maka makan bagi kami dianggap sebagai olahraga, insya Allah. Dan yang kedua, orang Aceh baru bersatu di dalam konflik, Pak. Jadi kalau sudah konflik itu luar biasa persatuannya. Satu batang rokok bisa berganti-ganti, tulak puting, ya. Tapi ketika sudah aman, itu bukan lagi rokok berganti, berebut asbak rokok. Maka ini yang terjadi. Yang hari ini kita lakukan, yang hari ini berhasil dilakukan oleh Kaupus Pemuda PD, itu anomali dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Bagaimana mempersatukan para tokoh bukan dengan agenda makan-makan, bukan karena konflik, tapi mempersatukan para tokoh untuk mengumpulkan ide membangun Aceh dari PD. Kenapa harus dari PD? Karena hampir semua kabupaten kota di Aceh dibangun oleh para pedagang PD. Banda Aceh itu Jalan Muhammad Jam, Jalan Ahmad Dahlan, semuanya adalah pedagang dari PD. Dulu saya pikir teori ini sudah benar, sampai suatu ketika kami adakan peringatan Maulid di Jalan Muhammad Jam. Hadir Bang Sulaiman Abda, Wakil Ketua DPRA, juga orang PD, menyampaikan sambutan. Beliau merarat informasi tersebut. Kalau ada yang katakan kepada bapak-bapak sekalian bahwa pedagang di Banda Aceh semuanya orang PD, itu sangat-sangat keliru, kata beliau. Yang benar adalah semua pedagang di Banda Aceh adalah dari Gelumpang Minyu. Ternyata lebih spesifik lagi. PD Aceh Barat dibangun oleh PD, Aceh Barat Daya dibangun oleh PD. Ketika hari ini warga Aceh Barat Daya berbangga-bangga dengan daerah baru pemekaran Abdia, ibu kota yang mereka bangga-banggakan sebagai kota, ternyata bagi orang PD hanya Blang saja. Blang PD. Maka semua nama jalan nama PD, Jalan Tringgading, Jalan Pantiraja, semua daerah di Aceh dibangun oleh PD. Sampai orang PD lupa membangun kampung sendiri. Maka PD dari dulu sampai sekarang nggak jaya, Pak. Sehingga perlu dibentuk PD yang baru, namanya PD Jaya. Yang awal dengan ini mukra'om. Ini teori pembangunan. Maka Aceh dibangun oleh PD, perjuangan Aceh dimotori oleh PD. Kalau sudah aman PD, aman Aceh seluruhnya, Pak. Kami di Aceh Besar, Aceh Barat, Selatan, Belahdi, Grute, Belahdi, Gunung Selawah, itu dulu aman-aman saja. Tapi begitu pemberontakan dari PD menyebar, kacau seluruh Aceh. Dulu kami hanya tahu ada konflik itu di Bosnia Herzegovina. Kami tidak tahu bahwa pembantaian yang sama terjadi hanya seberang Gunung Selawah saja. Kami tidak pernah merantau kemari. Kalaulah bukan karena terjadi tsunami, sungguh jodoh saya bukan di PD, Pak. Karena jalan Calang putus, saya harus lewat Gempang. Saya harus lewat jalan di depan sana itu. Maka WTP itu menjadi saksi sejarah. Water Treatment Project. Kita lalu lalang lewat jalan tersebut. Tapi ketika daerah lain sudah maju jalannya, kembali Gempang tertinggal. Kembali Tangsi tertinggal. Itu hanya jalur lintas sementara saja. Bayangkan, PD hanya menjadi batu loncatan, dan orang PD pun sudah malas tinggal di PD. Maka terpaksa saya dari Cekeeng harus kawin ke PD, Pak. Ini tantangan besar. Maka mudah-mudahan dengan bersatunya anak muda pada hari ini,
menciptakan sebuah anomali sosial, bahwa ternyata kita mampu duduk bersama walaupun tidak disuguhkan makanan, kita mampu duduk bersama walaupun tidak harus di dalam konflik. Maka semangat ini yang seharusnya kita bangun. Tapi sayangnya konsistensi untuk merawat persatuan itu yang sulit terjadi. Biasanya kita kembali akan rapuh, kita akan kembali terpuruk ketika puing-puing dari kehormatan tersebut akan kita rajut kembali. Apa yang terjadi? Ini yang lupa kita contoh dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa ide di dalam sejarah ketika tokoh-tokoh Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah itu dirasa sudah lapuk dan harus diperbaharui, mereka kumpulkan uang-uang yang halal untuk membangun Ka'bah kembali. Walaupun mereka orang jahiliyah, mereka orang yang menyembah berhala, tapi mereka tahu bahwa untuk membangun Ka'bah harus dengan uang yang halal. Ketika jumlah uang itu terkumpul, datanglah mereka dengan membawa palung godam di tangan masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ka'bah akan diruntuhkan, tidak ada seorang pun yang berani mengayunkan palunya. Saat ditanya, kenapa tidak ada yang memulai? Masing-masing mereka menjawab, kami tidak ingin dicatat oleh sejarah sebagai orang yang meruntuhkan Ka'bah. Terpikir oleh mereka, benar juga idenya. Ini orang pernah Ka'bahnya. Maka duduklah terdiam. Sampai akhirnya muncul seorang provokator. Dia ambil palu godamnya, dia berdiri dekat Ka'bah. Dia katakan, kalau semua berpikir dengan cara seperti ini, Ka'bah tidak akan bisa diperbaiki kembali. Biarlah saya yang menjadi korban, biarlah saya yang menjadi tumbal. Saya akan pukulkan palu ini ke dinding Ka'bah, dan nanti malam kita melihat apa yang akan Allah berikan kepada saya. Maka malam itu mereka menginap dalam keadaan berdegup jantung luar biasa. Kemurkaan apa yang akan Allah timpakan kepada orang yang meruntuhkan Ka'bah? Karena yang terakhir datang pasukan Abraha, mereka binasa. Tapi sampai pagi tidak ada sesuatu yang aneh. Maka yakinlah mereka bahwa Allah ridha untuk meruntuhkan Ka'bah. Maka tetap segala kegiatan perlu ada provokatornya. Tapi sayangnya tidak ada orang yang berani memposisikan sebagai provokator demi persatuan. Maka kita kagum dulu ada sosok presiden seperti Pak SBY. Beliau menarasikan diri, biarlah saya menjadi setan agar manusia punya musuh bersama. Perlu ada sosok yang menjadi provokator agar dianggap musuh bersama. Kenapa? Tanpa ada musuh bersama tidak akan ada persatuan. Masing-masing akan mencari musuhnya sendiri-sendiri. Maka perlu ada provokator dari politisi yang harus menjadi musuh bersama. Tapi pertanyaannya, apakah bersedia menanggung risiko tersebut? Sejarah nanti akan meluruskan kembali. Setelah yang bersangkutan meninggal dunia, untung naganya jaman, mesti hanam tahu katanya. Ini peristiwa alam. Ketika renovasi Ka'bah terus berjalan sampai pada titik yang krusial untuk mengembalikan Hajarul Aswad pada posisinya, masing-masing kepala suku ini terlibat dalam konflik kembali. Sekarang kita duduk untuk bersatu. Masih ada 2 tahun untuk duduk bersama. Nanti tahun 2024 baru ribut lagi. Kenapa? Untuk menentukan Hajarul Aswad siapa yang letakkan pada posisinya. Tapi ketika orang tua dalam kondisi jalan buntu, deadlock, nggak ada solusi, mereka duduk bersepakat. Bagaimana bila keputusan untuk menentukan siapa yang letakkan Hajarul Aswad adalah orang yang pertama lewat pintu tersebut, dan mereka sepakat atas kehendak Allah. Orang yang pertama masuk lewat pintu yang ditentukan adalah Muhammad. Jangan bayangkan Muhammad itu seorang nabi. Saat itu hanya anak kecil yang berusia 10 tahun. Muhammad masuk, dipanggil oleh orang tua ini. Muhammad, kami sudah sepakat bahwa yang menentukan siapa yang akan mengembalikan Hajarul Aswad ke posisinya adalah orang yang pertama lewat pintu tadi, dan kamulah orangnya. Maka Muhammad kecil ini dengan tipikal anak kecilnya bertanya kepada orang tua tadi, apa masalahnya?
Kata orang tua ini, masalahnya permukaan Hajarul Aswad itu kecil untuk menampung semua tangan kami menyentuh kehormatan tersebut. Maka Muhammad kecil dengan santai menjawab, kalau begitu solusinya perluas permukaan Hajarul Aswad. Dia lepaskan sorban dari atas kepalanya, dibentangkan di lantai, dengan tangan mungilnya dia angkat Hajarul Aswad ke atas sorbannya, lalu dia sampaikan kepada orang tua, silahkan pegang kehormatan masing-masing. Bayangkan persoalan orang tua, solusinya ada pada anak kecil. Maka inilah masalah orang-orang tua yang duduk di depan ini diselesaikan oleh anak kecil yang di dapur, Pak. Maka tinggal bagaimana kita memberikan ramuan lebih banyak pada anak-anak kecil di dapur. Bila tidak, ramuan mereka akan menyebabkan bapak-bapak yang duduk di meja bulat akan tertidur sepanjang hari. Kita dekat Tangsih, Pak. Ganja agak subur di sini. Jadi kalau aspirasi anak-anak muda ini tidak direspon dengan baik, nah insya Allah kita akan ditidurkan secara permanen. Dan itu menjadi serba salah, karena nanti saat Pak PJ Gubernur, Pak PJ Bupati akan tes urin positif narkoba, Pak. Ini anak muda, dan itu kreativitas. Maka oleh karena itu sejarah tentang Nabi Muhammad ini harus digaungkan kembali. Tantangan yang tadi dibahasakan oleh Bapak PJ, baik PJ Bupati ataupun PJ Gubernur, betapa anak-anak muda hari ini disibukkan dengan game, anak-anak muda hari ini disibukkan dengan permainan online, anak-anak muda hari ini bahkan disibukkan dengan narkoba. Saya sarankan, daripada sibuk dengan narkoba impor, kenapa kita tidak ekspor narkoba saja? Kenapa harus menjadi agen narkoba yang datang dari luar berbentuk sabu-sabu? Kenapa tidak kita saja yang ekspor narkoba dari Aceh? Kalau memang idenya demikian, kita lawan penyakit dengan penyakit. Bukankah vaksin itu adalah penyakit juga untuk melawan penyakit? Tapi kita arahkan anak muda ini harus produktif. Bukankah sekarang di dunia ini sudah ada namanya ganja medis? Tinggal bagaimana nanti Pak PD memasarkannya, maka akan terkenal sebagai agen ganja sedunia. Jadi nggak lagi harus robusta, Pak. Ini ada ganja namanya. Dan itu luar biasa. Tapi idenya bukan tentang jualan ganja. Idenya tentang bagaimana menjadikan mereka bersatu dan bersemangat. Maka anak-anak muda harus disibukkan dengan aktivitas. Yang paling ditakuti di dalam Islam dan di dunia ini adalah sikap al-batalah, sikap pengangguran. Anak-anak muda kita bukan pengangguran. Saya duduk dengan Bang Muslahuddin Daud. Beliau ini ketua PDIP Aceh. Beliau itu sudah berkiprah di Bank Dunia, di luar negeri, tetapi pulang ke Lam Tebah untuk melihat betapa suburnya ganja di sana. Dan beliau ganti komoditasnya dengan hal-hal yang lebih produktif. Kita perlu orang-orang seperti Bang Muslahuddin Daud untuk menularkan virus-virus yang populer tersebut. Ketika anak-anak muda hanya ingin masuk pegawai negeri, jadi PNS dan digaji, beliau tinggalkan gaji ratusan juta rupiah untuk kembali ke dunia pertanian. Kenapa tidak lahan yang subur yang luar biasa luas ini tidak kita garap? Bukankah karena rempah-rempah tersebut Belanda datang kemari? Bukankah karena rempah-rempah tersebut dunia melirik Indonesia dan Aceh pada waktu itu? Tapi kenapa hari ini rempah-rempah itu kita tinggalkan, lalu kita beralih kepada bentuk-bentuk yang lain yang tidak produktif? Maka sekarang ramuannya tinggal bagaimana bapak-bapak para pemimpin kami, Bapak PJ Gubernur, Bapak PJ Bupati, Bapak-bapak abang-abang kami yang duduk di DPR A dan di DPRK, yang duduk di DPR RI, untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak muda untuk mendapatkan pasar atas produk-produk yang berharga. Maka insya Allah saat itu, ketika semua orang sibuk, mudah untuk mengajak mereka duduk bersatu. Yang paling sulit diajak bersatu adalah orang yang tidak sibuk. Saat ditanya, kenapa sulit? Karena kami sedang fokus untuk menganggur, katanya. Tapi orang sibuk ada waktu istirahat. Orang sibuk ada target untuk pencapaian. Orang sibuk perlu target untuk duduk bersama membicarakan prospek-prospek yang akan datang. Maka hari ini dengan duduk bersama di daerah ini, di kawasan yang kita sudah mampu untuk sedikit beradaptasi dengan gajah agar tidak diganggu, kita berharap semangat yang sama.
kesetiakawanan gajah di dalam hutan tersebut, jejak gajah yang selalu mereka akan menempuh jalur yang sama setiap tahun, migrasi mereka besar-besaran, itu diwariskan oleh generasi tua Aceh kepada generasi muda. Mantan-mantan anak muda Aceh mewariskan kepada anak muda yang sekarang, anak muda yang sekarang akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Maka saya ingat sejarah gajah. Saya diajak oleh gubernur yang sebelumnya, yang kemarin baru pulang dari Jakarta, oleh istri beliau ke daerah Lokok, bertemu dengan warga masyarakat di sana. Warga masyarakat minta kepada istri beliau, "Bu, tolong sampaikan kepada Bapak Gubernur agar membangun pagar panjang di sini agar perkampungan kami tidak diganggu oleh gajah." Dalam tausiah saya katakan, "Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, saya ingin bertanya, apakah gajah yang mengganggu bapak-bapak ataukah bapak-bapak yang mengganggu gajah selama ini?" Gajah sudah melewati perkampungan ini sejak sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita yang bangun rumah di jalur gajah, maka gajah menginjak rumah kita. Kita yang tebang habitat alam yang terdapat sebagai kandang gajah, sarang gajah, lalu gajah mencari makanan ke perkebunan kita. Kita yang mengganggu gajah, bukan gajah yang mengganggu kita. Tapi sebuah filosofi dari gajah, mereka mempunyai pemimpin, mereka mempunyai leader, mengajarkan generasi berikutnya. Nanti kalian akan tempuh jalan yang sama untuk migrasi. Mereka ajarkan kesetiakawanan. Satu orang saja anak gajah, satu ekor saja anak gajah diganggu, maka satu kawanan gajah akan merasa terusik. Maka orang menghormati gajah tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia mampu mempelajari filosofi hidup dari gajah tersebut? Ini yang kita harapkan dari berkumpul di tempat gajah ini. Mudah-mudahan semangat kaukus pemuda PD untuk bersatu dimulai dengan membangun PD lebih dahulu. Apabila itu sudah berjalan, dikirimkan ide-ide pembangunan tersebut untuk membangun Kutaraja, Banda Aceh. Apabila itu berjalan, walitundira ummal qura wa man haulaha, barulah kalian sampaikan peringatan kepada penduduk negeri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah peringatan Maulid yang dirahmati Allah, kawan-kawan kaukus pemuda PD yang saya cintai dan hormati, ini kesempatan bagi kita. Waktu hanya tinggal sebentar lagi, 2 tahun masa Pak PJ, dan beliau sudah mendeklarasikan ketika dipesiju oleh para ulama dulu, Pak PJ tidak punya kepentingan politik. Beliau bukan putra Aceh. Beliau dalam karir politik yang karir militer yang luar biasa cemerlang, bintang 2. Beliau sudah berencana untuk istirahat di Mekah, tetapi beliau berencana pulang kemari untuk membantu melihat solusi apa yang dapat beliau berikan untuk Aceh. Kenapa? Karena tabiat orang Aceh rubah. Kita harus ada orang luar yang memberikan sedikit pantulan, maka baru dari situ kita akan bersatu kembali. Maka Pak PJ yang tidak punya kepentingan, Pak PJ yang tidak punya kekerabatan, Pak PJ yang tidak punya asal usul daerah, hana belah di Grute, hana belah di Selawah, hana awak lemah Selawah, maka mudah-mudahan di tangan Pak PJ kita akan bangkit kembali persatuan ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kesempatan 2 tahun untuk introspeksi. Saya selalu sampaikan, kalaulah semangat persatuan ini dirusak hanya karena syahwat pribadi untuk muncul, untuk menonjol, maka kita sudah menjadi racun untuk persatuan. Biarkanlah ketokohan itu muncul dengan sendirinya. Rasulullah tidak mencalonkan diri beliau untuk jadi presiden. Abu Bakar tidak mencalonkan diri beliau sebagai presiden. Sayyidina Umar tidak mencalonkan diri beliau sebagai presiden. Demikian pula Umar dan Utsman dan Ali. Apa yang terjadi? Abu Bakar 3 hari setelah Rasulullah wafat, beliau naik ke atas mimbar ketika melihat umat Islam antara Muhajirin dan Ansar akan perang saudara. Beliau berinisiatif, beliau tarik tangan Sayyidina Umar naik ke atas panggung. Kalau kalian orang Muhajirin merasa hebat berhak jadi presiden, kalau kalian orang Ansar merasa hebat berhak jadi presiden, maka saya ingin tanyakan kepada kalian semua, siapa yang lebih berjasa terhadap Islam daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Semua terdiam.
Di tangan Umar, dakwah yang diam-diam bisa terbongkar. Di tangan Sayyidina Umar, Islam yang hina bisa menjadi hebat. Maka saya ingin mendaulat Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah. Baru saja Sayyidina Abu Bakar ingin katakan demikian, Umar mendahului beliau. Beliau datang menjabat tangan Sayyidina Abu Bakar. Engkaulah yang seharusnya menjadi khalifah kami, karena engkau yang dampingi Rasulullah di dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, Abu Bakar tidak mencalonkan diri beliau sebagai presiden. Beliau tunjukkan Umar jadi presiden, tapi Umar lantik beliau. Tapi negeri ini mempunyai sebuah presiden. Ketika reformasi berjalan, duduk pemimpin bangsa, Yusril Ihza Mahendra, Megawati Soekarno Putri, Amin Rais, dengan Gus Dur almarhum, Allahumma ghfir lahu. Sebenarnya yang terpilih sebagai presiden adalah Amin Rais, tapi sebagai pemimpin organisasi umat Muhammadiyah, beliau tidak ingin menjadi presiden tanpa legitimasi dari NU. Maka beliau ingin berbasa-basi seperti Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Beliau tawarkan supaya Gus Dur saja jadi presiden, bukan tanpa pertimbangan. Dalam kepala Amin Rais, dengan alasan apapun Gus Dur tidak layak jadi presiden, karena presiden harus sehat lahir dan batin. Maka ditawarkan oleh Amin Rais kepada Gus Dur, biarlah Gus Dur saja, dengan harapan Gus Dur akan membalas, sudahlah Amin Rais saja. Tapi begitu ditawarkan, biarlah Gus Dur saja jadi presiden, alhamdulillah, kata Gus Dur. Maka disitulah terjadi musibah bangsa ini. Kenapa? Sejarah Abu Bakar tidak terulang. Yang kedua, ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, beliau didatangi oleh pimpinan fraksi umat Islam, minta agar beliau menuliskan surat wasiat supaya putra beliau Abdullah bin Umar dilantik menjadi khalifah. 6 orang pimpinan fraksi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Abdullah bin Umar, minta Sayyidina Umar tulis wasiat supaya putra beliau Abdullah jadi khalifah berikutnya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang dalam keadaan darurat terpaksa makan bangkai. Maka kalau saya sudah lelah jadi pemimpin kalian, jangan sampai kalian buat lelah anak saya menjadi pemimpin berikutnya. Biarlah kalian jadi pemimpin dan kami ingin menikmati. Maka hari ini siapapun yang menjadi pemimpin, kita harus mencontoh dari Umar supaya lahir generasi kepemimpinan berikutnya. Apa yang dicontohkan oleh Umar? Pemimpin tidak harus menjadi orang kaya. Pemimpin tidak harus menjadi orang yang super kaya. Pemimpin tetap dalam kesederhanaan. Rasulullah jadi pemimpin dunia akhirat, beliau hidup sederhana. Abu Bakar jadi pemimpin, hari ini dilantik jadi presiden, besok beliau jualan di pasar. Sayyidina Umar, ketua DPR RI saat itu, ketika berbelanja ke pasar, terkejut melihat Jokowi sedang jualan. Kaget beliau, wahai khalifah Rasulullah, siapa yang urus kami apabila anda sibuk jualan? Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Umar, siapa yang akan urus keluarga saya kalau saya sibuk urus kalian? Baru saat itu Sayyidina Umar berpikir, untuk tunjangan hidup kepala negara harus ditunjang oleh negara. Barulah belum minta kepada Sayyidina Abu Bakar, tinggalkan bisnis, urus kami, dan untuk keluarga anda ditanggung oleh negara. Maka pemimpin bukan untuk mendapatkan kekayaan, untuk menjadi orang kaya, berdaganglah. Maka insya Allah apabila itu kita contohkan, maka masyarakat ini yang bakat dagang tetap berdagang, yang bakat pemimpin tetap akan di politik. Bila tidak, kita sudah lihat negeri ini, orang yang berhasil di bidang politik terjun ke bisnis, orang yang sudah sukses di bidang bisnis terjun ke politik. Kenapa? Mencari sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Maka mudah-mudahan itu akan muncul dari PD kembali, politisi-politisi yang konsisten di bidang politik dan pedagang-pedagang yang konsisten di bidang bisnis. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini nya jadi trip ada pegah apa kasih ngajum ya, makin trip pegah makin mudah. Hari ini mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanda-tanda restu itu sangat terlihat
bahwa bapak-bapak kita yang duduk di depan dari berbagai latar belakang politik bisa duduk bersama sebagaimana tadi digambarkan oleh Bapak PJ, dan itu alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak PJ atas motivasi dan semangatnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak PJ kembali, dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi terbesar untuk kami semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan untuk doa akan dipimpin oleh guru kita berikut nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.